Awal dari saya mendapatkan visi ini, saya mendapatkan visi untuk menjadi investment spesialis. Nah, seiring berjalannya waktu untuk mengupgrade kapasitas ini, saya berusaha untuk belajar dan belajar. Nah, seiring berjalannya waktu, tibalah hari di mana ada posisi tersebut yang dapat saya ambil. Awalnya saya merasa mampu untuk mendapatkan posisi ini. Kemudian setelah saya mengajukan posisi ini, area yang saya ajukan tersebut sudah meng-approve saya untuk dapat pindah ke divisi sana. Namun area saya belum mengizinkan untuk saya itu dapat pindah ke divisi tersebut. Kemudian karena ada selisih approval, sehingga saya tidak dapat melanjutkan perpindahan tersebut. Saya tetap berusaha bekerja normal sehari-hari dan saya tetap berjuang, dan tibalah ada tawaran untuk pindah divisi kembali. Kemudian saya mencoba kesempatan yang kedua ini untuk dapat pindah divisi, tapi di tawaran kedua ini ternyata orang yang ingin resign dari posisi yang ada tidak jadi resign, sehingga posisi tersebut tidak jadi kosong, sehingga saya tidak dapat pindah. Sudah 2 kali gagal, sehingga mengakibatkan saya itu merasa kecewa sama Tuhan. Kemudian saya tetap menjalani hari-hari saya sampai kembali ada tawaran ketiga kalinya, dan ternyata posisi yang ditawarkan 3 kali ini, area saya dan area Jawa Barat itu ternyata merger jadi satu, sehingga sekretaris di Jawa Barat pun itu malah mendului untuk mendapatkan tawaran di posisi ini, sehingga saya pun kembali gagal. Di percobaan ketiga ini memang benar-benar saya merasa sudah sangat dimotivasi dan juga sangat kecewa sama Tuhan. Tapi sangat bersyukur sama Tuhan karena untuk ada keluarga, ada istri dan juga keluarga rohani saya, sel group, yang menguatkan saya dan iman saya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, di hari-hari saya tetap menjalani hari itu, saya mulai kembali untuk saat teduh dan benar-benar berharap pada Tuhan, mempercayakan semua keputusan dan rancangan saya itu kepada Tuhan, bukan lagi berpegang teguh pada janji manusia dan juga pendirian saya sendiri. Kemudian tiba juga saat yang keempat, di mana saya itu mendapatkan tawaran posisi lagi, cuman posisi yang ini memang berbeda juga, tapi posisinya ini juga berada di luar kota, jauh di kota saya tinggal. Untuk tawaran pekerjaannya itu ada di kota Bandung, jadi waktu itu kami juga sudah merencanakan banyak hal. Sebagai manusia kami merencanakan untuk mencari tempat tinggal baru. Waktu itu kami juga sudah terpikir ada kerabat yang di sana, jadi kita akan tinggal sementara di sana. Kami juga sudah merencanakan untuk membawa serta anak kami juga untuk nanti pendidikan di kota tersebut. Dan sebagai manusia kami sudah merencanakan banyak hal, tapi ternyata Tuhan berkata lain dari sini. Kemudian dari jawaban Tuhan setelah saya interview, ternyata Tuhan tetap menjawab tidak untuk kesempatan yang keempat kalinya ini. Di penolakan yang keempat ini saya merasakan damai, sejahtera, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas keluarga kami. Saya merasa tidak kembali kecewa atas rencana Tuhan yang telah menutup jalan saya untuk dapat pindah. Nah, kemudian selang beberapa minggu, sekitar 2 minggu dari keputusan saya tidak jadi pindah itu, ada sebuah perusahaan yang meng-hire saya untuk dapat pindah. Awalnya saya memang tidak expect banyak di perusahaan ini, karena saya sudah menurunkan ego dan juga ambisi saya untuk jadi investment spesialis. Kemudian yang membuat saya amazing sama Tuhan adalah ketika saya sudah menjalani beberapa kali interview dengan user dan juga HR dari perusahaan ini, ternyata perusahaan ini adalah perusahaan special investment partner, di mana yang semula sudah tidak saya pikirkan kembali itu yang disediakan oleh Tuhan. Di situ saya benar-benar mulai dibukakan satu persatu rencana Tuhan dan maksud Tuhan dari setiap pintu yang ditutup selama ini, selama 4 kali saya mencoba itu.
Kemudian ada sebuah ayat rema yang saya dapatkan ketika kami berada dalam masa pergumulan itu. Ayat ini saya dapatkan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Di terjemahan sehari-hari bunyinya seperti ini. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Itulah yang saya dapatkan dan keajaiban dari rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian kesaksian saya. Saya ajak bagi jemaat-jemaat untuk tetap menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan karena Dialah yang tahu setiap yang terbaik untuk anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati.